Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadi Triswanto. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Produktivitas Kinerja Karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Di sini juga saya berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Lydia Yunita, SIMM, yang dimana membantu dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Dan yang saya hormati dosen penguji 1 dan yang saya hormati dosen penguji 2. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tentang penjelasan dan pemaparan skripsi saya. Pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Di sini ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan peran penting bagi suatu perusahaan. Perusahaan akan maju bila didukung oleh karyawan yang mempunyai tingkat produktivitas kerja yang maksimal dalam setiap tanggung jawab yang diberikan, di antaranya memberikan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berdasarkan fenomena yang terjadi di perusahaan PT Timbang Deli Indonesia, menyangkut ketidakstabilan produktivitas kerja karyawan dalam bekerja yang dikarenakan tidak dimilikinya motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang kuat dalam dirinya yang tidak jelas dan tidak terarah, membuat karyawan bekerja kurang totalitas dalam menyelesaikan tugasnya. Adapun pengertian motivasi intrinsik merupakan motivasi yang umumnya berasal dari dalam diri individu untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai tujuan utamanya. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang terdapat pada sekitar individu yang berperan penting dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di lingkungan perusahaan. Rumusan masalah. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan pada PT Timbang Deli Indonesia? Apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan pada PT Timbang Deli Indonesia? Apakah motivasi intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan pada PT Timbang Deli Indonesia? Batasan masalah. Penelitian ini dilakukan pada PT Timbang Deli Indonesia. Variabel dalam penelitian ini sangat terbatas, yaitu terdiri dari 3 variabel, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan produktivitas kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Pengumpulan data. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Timbang Deli Indonesia. Dan yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei sampai di Oktober 2020. Populasi dan sampel. Populasinya itu terdiri dari 213 orang dan sampelnya itu 139. Sumber data. Sumber data ini terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari kuesioner dan data sekunder adalah dokumen perusahaan. Peneliti terdahulu. Di sini yang pertama ada Arif dan Hafifah tahun 2020. Dan yang kedua di sini Kurniawan di tahun 2018. Dan yang ketiga di sini Petrani dan kawan-kawan di tahun 2018. Sipayung dan Zamora tahun 2017. Di sini juga ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis yang pertama yaitu motivasi intrinsik berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Hipotesis yang kedua, motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Deli Indonesia. Hipotesis yang ketiga, motivasi intrinsik
dan motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan PT Timbang Gili Indonesia. Hasil rekapitulasi kuesioner. Jenis kelamin responden. Nah, di sini lebih dominan kepada jenis kelamin laki-laki, yang dimana jumlah respondennya 106 orang dan 76,3%. Usia respondennya berada di 31-40 tahun, jumlah respondennya 94 dan tingkat persennya 67,6. Pendidikan responden itu berada di jenjang pendidikan SMU. Jumlah respondennya 124 dan tingkat persentasenya 89,2. Lama bekerja respondennya di sini berada di 0 sampai 10 tahun. Jumlah respondennya ada 86 orang dan tingkat persentasenya 61,9. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas pada motivasi intrinsik terlihat pada tabel R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan untuk uji validitas motivasi ekstrinsik juga terlihat di setiap itemnya R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk uji validitas produktivitas kinerja, di setiap item kuesioner R hitung juga lebih besar daripada R tabel. Dari semua uji validitas tersebut, baik dari uji validitas motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, produktivitas kinerja, keterangannya valid semua. Uji reliable dapat dilihat pengujian reliable untuk variabel motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan produktivitas kinerja mempunyai nilai koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dinyatakan reliable. Uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan data berdistribusi normal. Nah, pengujian data ini nilai signifikansinya 0,077 lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan data ini berdistribusi normal. Nah, untuk uji multikolinearitas, di mana motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik mempunyai nilai toleransi sebesar 0,543 dan lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10. Nah, uji heteroskedastisitas untuk motivasi intrinsik nilai signifikansinya 0,295 dan motivasi ekstrinsiknya 0,358. Dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk uji regresi linear berganda, dilihat dari nilai konstan 31,621 dan variabel motivasi intrinsik yang sebesar 0,745 dan bernilai positif. Artinya, bila terjadi kenaikan 1 poin motivasi intrinsik, maka dapat meningkatkan poin produktivitas kerja karyawan sebesar 0,745. Variabel motivasi ekstrinsik karyawan sebesar 0,229 bernilai positif. Artinya, bila terjadi kenaikan 1 poin motivasi ekstrinsik akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sebesar 0,229. Di sini ada uji hipotesis, di mana yang pertama adalah uji parsial atau uji T. Nah, motivasi intrinsik menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan pada PT Timbang Gili Indonesia karena mempunyai nilai koefisien T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu nilainya 5,939 lebih besar daripada 1,664 pada signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis penelitian H1 diterima. Motivasi ekstrinsik menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan pada PT Timbang Gili Indonesia karena mempunyai nilai koefisien T hitung lebih kecil daripada T tabel, yang dimana 1,692 lebih kecil daripada 1,664. Pada signifikansinya
0,093 lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis penelitian H2 ditolak. Untuk uji simultan atau uji F, di sini terlihat pada nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, di mana 47,619 lebih besar daripada 3,06. Dan pada signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Untuk uji koefisien determinasi, di sini terlihat nilai R2, di mana dapat disampaikan bahwa produktivitas kerja karyawan mampu dijelaskan oleh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sebesar 41,2%. Dan sisanya sebesar 58,8% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Kesimpulan. Secara parsial, motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan di PT Timah Geli Indonesia, sedangkan motivasi ekstrinsik tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan di PT Timah Indonesia. Secara simultan, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan di PT Timah Geli Indonesia. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik mempunyai nilai korelasi yang cukup dengan produktivitas kerja karyawan. Kemampuan produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik sebesar 41,2% dan sisanya sebesar 58,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak teliti. Saran, bagi masa mendatang, pemimpin sebaiknya mengidentifikasi apa saja umumnya yang dibutuhkan karyawan dalam menumbuhkan motivasi ekstrinsik, sehingga keinginan bekerja akan lebih besar dan mampu menunjukkan produktivitas kinerjanya yang maksimal bagi kemajuan perusahaan. Karyawan yang mempunyai motivasi kerja ekstrinsik yang rendah sebaiknya mencari tahu apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh individu sehingga terdapat keseimbangan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Bagi peneliti, selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lainnya untuk mengetahui hasil peneliti lebih akurat terhadap produktivitas kinerja karyawan. Terima kasih.